lagi zaman-zaman online gitu. Cara promosi yang lebih sangat akurat dan baik itu melibatkan pendidikan dan pelatihan kepada karyawannya tentang Oke, kembali lagi di podcast teknologi ya, Potek ya, atau enggak ya kita sebutnya Potek gitu ya, buat warga-warga Potek semua nih udah tahu belum sih apa itu profesi atau bagaimana cara ini di era digital gitu, kayak beretika di era digital. Nah, etika profesi di era digital itu merujuk pada seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku profesional dalam lingkup kerja yang semakin dipengaruhi oleh teknologi digital. Ini mencakup aspek seperti privasi data, keamanan cyber, hak cipta digital, dan interaksi online yang etis. Dalam era digital, tantangan etika profesi menjadi semakin kompleks karena batas antara kehidupan pribadi dan juga profesional menjadi semakin kabur nih. Dan kali ini kita kedatangan 3 narasumber yang udah paham betul tentang bagaimana sih menjadi etika di era digital gitu ya. Dan ini ada, mungkin kita langsung sebut aja ya, kita panggil aja, ada Mas Farhan, ya itu. dan juga ada Mas Fatir, dan juga ada Mas Amar. Widih, gimana nih? Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Kalau untuk Mas Amar sendiri gimana? Oh, lagi sakit. Oh ya, kebetulan tadi tuh Amar ada trouble ya dari gatel-gatel gitu yang kebetulan. Mungkin untuk kalau di dalam video ini agak garuk-garuk atau apa gitu. Mungkin mohon dimaklumi buat para penonton ya, mohon dimaklumi karena Iya, soalnya baru kali ini gua alergi gitu. Hari ini first time-nya Amar alergi gitu. Oh gitu. Yang Oke. penting bukan cacat ya, Mar ya. Oke, kembali ke laptop. Oke, kita kembali ke Nah, topik. jadi sebenarnya ya, kalian tuh udah pada paham belum nih apa itu etika profesi di era digital? Kalau gue sih baru awam-awam banget sih gitu. Awam-awam banget. Oke, kalau Mas Fatir? sudah sedikit paham, mungkin bisa bertukar pikiran di sini. Benar-benar. Kalau Mas Farhan? Iya, sama seperti yang dibilang sama Fatir sebelumnya. Iya, oke. Gua lumayan paham dan cukup paham juga. Cukup paham. Iya, dan mungkin dengan adanya kita bertiga di sini kita bisa tukar pikiran, Benar, nambah benar. wawasan dan saling tukar ide dan pendapat gitu. Oke, nah Iya. kan dalam etika berprofesi di era digital itu pasti ada tantangan dan solusi ya. Mungkin gue bakal nanyain, kalian tahu nggak sih apa itu tantangannya gitu? Mungkin dari Mas Amar dulu kali ya. Kalau menurut pendapat gua ada 3 tantangan. Yang pertama adalah penyelenggaraan data pribadi. Terus yang kedua itu kayak penyelenggaraan data privasi gitu, kayak apa gitu. Oh Ya, mungkin gini apa? kali ya, kalau dari yang gua tanggapin dari Amar, mungkin penyalahgunaan apa tadi, data privasi, data pribadi. Oke. Oke. Mungkin tuh ya yang dimaksud Amar tuh kayak di dunia digital tuh sekarang kan serba digital gitu ya. Betul, Maksudnya benar kayak banget. banyak kan kayak hacker gitu mungkin Iya. Amar maksud gitu. Nah, jadi dari hacker itu tuh kayak mungkin dengan kita mempromosikan masukin data diri dengan cara itu dengan cara apa sih, kita masukin data diri dengan cara kita memperkenalkan nih nama kita siapa dalam podcast kayak gini. Tapi dari kayak seseorang yang memantau itu, dia bisa tracking dari nama, tanggal lahir. Apabila kayak kita sebagai audiens, kita nggak bisa mengatur kayak gimana ya, kayak nggak beretika gitu. Misalkan kayak semacam langsung aja nih Amar ngomong, oh nama gue Amar, gue lahir sekian-sekian. Itu kan bisa nge-tracking kan biodata. Benar. Nah mungkin itu yang dimaksud Amar. Nah kalau untuk tantangannya sih mungkin itu yang gue tanggapin dari Amar yang bilang tadi. Nah kalau yang selanjutnya apa, Mar? Jadi cuma 2 doang sih tadi. Oh, dua-dua. Oke. Nah, mungkin sekarang kita beralih ke solusinya. Mungkin Mas Fatir bisa ngejelasin apa itu solusinya sih dalam menanggapi ya etika profesi di era digital ini gitu. Untuk solusi, menurut gue itu ada 3. Ketiga ya. Yang pertama yaitu dengan melibatkan pendidikan dan pelatihan tentang digital, etika digital, yaitu tentang bagaimana perusahaan melibatkan pendidikan dan pelatihan kepada karyawannya tentang bagaimana itu etika digital. Selanjutnya yang kedua itu ada pengawasan dan hukum yang efektif untuk pelanggar etika digital. Di sini pengawasan di sini untuk mengawasi tentang bagaimana pelanggaran-pelanggaran itu terjadi. Selanjutnya
hukum itu untuk menghukum si ininya, si apanya tuh yang kata tadinya tuh ya? Apa? Pelanggarannya. Si orang pelanggar itu ya. Oke. Selanjutnya tentang bagaimana memperkenalkan budaya organisasi yang baik di suatu organisasi. Oke, berarti emang setelah ada tantangan dan solusi nih, kita tuh bisa tahu ya gambarannya mengenai beretika di profesi di era digital nih warga Potek. Mungkin sekarang cara mempromosikannya deh. Pasti kan kalau misalkan anak-anak sekarang ya, karena kan kita kan baru kedatangan game baru ya, Iya, game Alpha, Alpha, yang iya. sekarang udah kayak megang sosial media gitu. Iya, kan. betul. Dan juga selain Gen Alpha juga ada Gen Z nih. Iya, Nah, iya. gimana sih cara mempromosikannya kepada Gen Z dan Gen Alpha ini? Kalau untuk Gen Alpha sendiri itu saya taruh di bagian belakang ya. Kita Oke. utamain generasi kita dulu nih. Kebetulan tuh generasi kita oke, generasi oke, Z oke. ya kan. Nah, karena generasi Z ini kan banyak banget problemnya ya. Kayak di dunia kerja banyak keluhnya ya Iya, kan. betul. Beda banget sama generasi milenial Iya. ya sih, ya kan. Aha. Nah, kalau untuk generasi Z ini, Gen Z ini ya, lebih simpel itu dengan cara kayak podcast ya kan. Tentunya kayak Mas Dika ini kan membuat platform seperti ini nih, kayak podcast ya kan Mas Iya, Dika betul. ya. Nah, dengan adanya podcast ini tuh anak zaman sekarang tuh lebih tertarik, lebih suka mendengarkan dibanding membaca gitu. Jadi dibanding kita menulis sebuah karya dengan menulis segala macam untuk mempromosikan ke orang-orang, nah cara promosi yang lebih sangat akurat dan baik itu dengan cara seperti yang kita bilang, membuat konten-konten yang menarik. Contohnya kayak podcast, ya kan, podcast. Atau nggak kayak tentang influencer yang ada di TikTok atau di YouTube gitu. Tapi kalau untuk dari benang merahnya kita tarik sendiri itu yang lebih bagus itu podcast sih. Podcast ya. Ya, karena apa? Karena yang seperti yang di anak-anak sekarang tuh Gen Z itu ya, itu pada depannya Spotify kan. Benar Ya, Spotify ya. dengerin Spotify, Nah. dengerin podcast di YouTube kayak kita ini ya. Ya betul kayak kita. Nah, karena tuh anak zaman sekarang tuh emang Gen Z terutama ya itu emang susah banget buat baca kawan-kawan. Jadi Iya. kalau Ini literasi lah Iya. ya gitu. dan untuk teman-teman di rumah gitu, kalau ingin tahu gimana sih cara promosiin tentang kita berbicara yang bagus itu ya dengan cara seperti yang saya bilang, dengan cara itu membawakan sebuah podcast ya kan. Iya. Nah kebetulan saya kan berkuliah di Mercubuana. Iya, betul. Dan sama teman saya Mas Amar dan Mas Fatih kita di Mercubuana. Di Mercubuana ini ada 2 UKM yang berkaitan nih tentang kayak di dunia berkomunikasi dan berprofesi. Iya betul. Ya, contoh itu kayak semacam Mercubuana TV, bener kan? Benar, Mercubuana TV, benar. ya. Betul. Dan Radio Mercubuana. Nah, 2 platform ini tuh sangat bagus loh kalau untuk kayak Gen Z nih yang baru masuk kuliah. Itu Iya. bagus banget buat kayak ngejelasin nih kayak gimana sih ngelatih diri kita. Kayak misalkan saya punya teman namanya A ya misalkan. Dia baru masuk kuliah. Nah dia pengen banget nih tertarik di dunia entertainment, di dunia kayak host, kayak di dunia apa sih? Kayak semacam dunia-dunia tentang podcast Tentang atau media lah ya, tentang media. multimedia gitu. bener banget, sama semacam apa sih kalau kita humas ya, hubungan masyarakat kayak tentang PR atau public relation gitu. Iya, oke. Nah, Radio Mercubuana itu bagus banget buat melatih skill public speaking dan berorganisasi yang baik. Sama termasuk kayak Mercubuana TV. Kalau buat teman-teman yang suka kayak di dunia reporter dengan berbicara atau jurnalis dan lain-lain, itu bagus banget buat di Mercubuana TV. Nah, dan yang saya sampaikan tadi itu semacam strategi juga untuk teman-teman mempromosikan nih. Kayak saya juga misalkan saya anggota dari radio. Nah, ini cara saya untuk mempromosikan gimana sih agar Radio Mercubuana itu dipandang sama para audiens agar ditonton banyak penonton Oke, gitu. berarti cara singkatnya ya, kesimpulannya itu kalau misalkan warga Potek ini Iya. pengen mulai tentang kayak gimana sih cara mempromosikan, mungkin bisa ikut kayak UKM kecil aja gitu ya, Iya, di betul. organisasi di kampus gitu, Iya. atau saya yang masih SMA atau SMP gitu bisa juga Iya. ikut kayak kegiatan-kegiatan yang bisa menyibukkan di sekolah gitu. Iya, betul. Dan ini adalah salah satu cara promosi yang sangat bagus dan sangat baik. Karena apa? Karena anak muda zaman sekarang seperti yang saya bilang tadi gitu, males banget buat baca kalau di awalnya. Minim literasi ya. Minim banget. Indonesia tuh memang bener-bener susah buat minat baca Bahkan teman-teman. berapa persen ya kalau nggak salah ya? Aduh, di bawah 50 lah. kalau 2050 ya, 2050 itu udah riset ya, udah Iya, riset itu nih. Nah. maaf ya, ini agak tragis banget ya. Ini
sangat miris buat negara kita sendiri karena Iya. negara kita sendiri tuh memang rendah banget untuk minat bacanya. Betul. Dan untuk teman-teman semua dan untuk teman-teman semua ya kan, lebih baik tuh kita menonton semacam video-video yang sangat edukatif. Ya, edukatif dan juga Ya. menginspirasi ya. Menginspirasi, warga Potek. apalagi isi kontennya itu tentang Podcast. bukan Mar, kayak lebih tentang kayak gimana ya, pendapat kayak semacam kita misalkan kayak tadi dengan sesuai sama materi yang dibawakan misalkan nih, Benar. kayak materinya ini tentang kita kayak bagaimana sih cara kita gitu membawa agar kita bisa berkomunikasi dan beretika dengan baik ketika berkomunikasi dengan siapapun di lingkungan betul. kantor kerja. Nah dengan kita bisa ngelatih lebih sering-sering menonton video, nah itu tentunya bisa ngelatih diri kita juga. Nah sama ada tambahan juga nih buat teman-teman. Apa tuh? Mungkin Nah. warga Potek penasaran nih. Apa Iya. sih? Nah tambahannya tuh kayak kita ikut workshop atau seminar. Ya, Kayak semacam pelatihan juga ya. iya betul banget teman-teman. Nah kalau kita sering mengikuti kayak kegiatan, seminar dan pelatihan, nah, itu bisa nambah soft skill kita, bisa menambah networking sama teman-teman juga nih. Oke. Contohnya, saya kenal sama Amar dan Fatir. Nah itu saya kenal dari semacam seminar IT Day gitu. Oh, Akhirnya kami bisa oke. kenal dan akrab gitu. Mungkin warga Potek di sini juga bisa membuat semacam workshop tentang bagaimana sih cara beretika komunikasi yang baik dalam suatu organisasi atau perusahaan. Karena kan dalam sini kan konsepnya itu bagaimana mempromosikan ya. Iya, itu betul. salah satu kunci untuk kayak membuka peluang biar anak-anak Gen Z atau anak-anak yang gen-gen baru nih bisa mengikuti kayak kita gini gitu ya. Iya, Kayak, betul. bagaimana sih beretika gitu di organisasi. Nah, teman-teman kalau untuk Gen Alpha sendiri dikarenakan kan kita umur yang jauh ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk Gen Alpha sendiri tuh saya masih belum terlalu tahu. Saya masih belum cukup ilmu tuh untuk kayak ngasih tahu gimana sih cara mempromosikan ke Gen Alpha. Mungkin kurang lebih masih sama lah. Karena kan Gen Alpha ya nggak beda jauh sama kita, masih mengandalkan teknologi gadget atau digital gitu. Betul. Ya, kalau selebihnya saya masih kurang tahu teman-teman. Itu aja sih. Mbak Oke. Dika. Iya. Nah, tadi kan udah cara mempromosikan udah, Iya, betul. tantangan dan solusi juga udah. Gimana sih betul. kalau misalkan kelebihan dan kekurangannya sendiri? Mungkin kan dalam secara garis besar ya atau global pasti ada kelebihan dan kekurangan dari mempelajari atau beretika profesi di era digital Iya, ini. betul. Emang apa sih kelebihan dan kekurangan sendiri? Mungkin menurut sendiri-sendiri aja kali ya masing-masing ya, Iya, biar betul. ada jawaban yang berbeda gitu. Gitu. Iya, biar kalian bisa tukar pikiran ya teman-teman. Iya, benar. Oke, mau dari siapa dulu? Amar atau siapa? Siapa aja dulu, Mas? Dari Farhan, boleh. Oke, kalau dari gue sendiri ya, kelebihannya tuh dengan kita memanfaatkan teknologi seperti podcast itu kita nggak perlu ribet-ribet ngegunain dana yang cukup besar karena kan kalau zaman dulu kan belum ada teknologi. Betul. Ya kita harus manfaatin namanya koran, Iya. Koran. masih ya poster. Nah kita harus benar-benar ngeluarin ekstra budget ya kan. Jadi ya ngapain sih ngeluarin budget? Nah kalau udah ada paketan, udah ada handphone, ya udah lewat handphone aja kita bisa nonton. Oh kita bisa nambah ilmu nih. Iya, Bagaimana betul. sih cara ini yang tepat? Nah itu untuk kelebihannya. Kalau untuk kekurangannya sendiri seperti yang dibilang Amar ya, mungkin masih belum aman untuk data pribadi atau semacamnya. Karena kan zaman sekarang kan makin canggih makin pintar. Kalau untuk kekurangannya mungkin kita juga bisa dilihat juga nih dari sisi pandangannya apakah ada yang ngegunain data itu untuk kejahatan atau kebenaran gitu. Berarti Nah, ancamannya tuh cuman hacker ya? Hacker ini Ada salah lagi. satu apa gitu? sorry saya potong ya. Kalau kekurangannya tuh ada lagi. Kan di negara kita tuh ketimpangan sosial masih jauh banget. Benar. Nah, ya kan. Negara kita tuh emang dibilang negara korupsi ya. Maaf banget ya. Tapi emang ini ya. Sorry Oke. banget ya. Tapi emang teman-teman kalau harus tahu negara kita tuh emang sangat miris dibanding negara lain. Karena di negara Finlandia contohnya, itu di Finlandia tuh kita dari kita kecil sampai besar itu udah ditanggung pemerintah. Beda sama kita. Sedangkan di negara kita itu masih banyak banget ya kan orang yang masih kelaparan, masih homeless itu banyak banget ya kan. Makanya itu kalau kita manfaatkan digital aja gitu untuk anak-anak yang masih kekurangan dana, yang maaf contohnya dia masih notabene miskin, maaf banget ya. Nah kalau kita miskin itu kita nggak ada, anak-anak ini nggak ada wadah atau kayak semacam tempat untuk dia belajar lewat handphone. Gimana mau belajar? Handphone dan duit aja nggak punya gitu loh maksud saya. Nah itu kekurangan teman-teman, itu aja sih.
Oke, tadi Iya. kita udah menyebutkan dari Mas Farhan, berarti kalau misalnya di garis besarin dari sendiri ya dari Mas Farhan itu Iya. ancamannya ada dua ya. Yang pertama hacker sama ketimpangan sosial. Gitu. Iya, ketimpangan sosial itu loh teman-teman. Oke, dan kelebihannya sendiri tadi apa? Kelebihannya sendiri itu kita bisa lebih irit budget, Irit budget. nggak harus bangun dan kayak nggak polusi sampah kayak kertas. Iya benar. Jadi kita Kita melalui platform media sosial aja yang kita manfaatkan, kita juga bisa mendengarkan podcast seperti ini gitu ya. Untuk apa ya? Membagikan membagikan ilmu. ilmu, iya betul, ilmu, dan hanya melalui suara atau video. Jadi nggak perlu repot-repot kita mencetak kertas yang membuat itu menjadi sampah. Gitu. Iya betul. Iya. Nah itu dari POV Mas Farhan. Gimana kalau kita pilih Mas Fatir dan Mas Amar? Mungkin siapa dulu? Mungkin Fatir dulu. Fatir dulu. Oke. Iya. Mungkin Oke. menurut saya kelebihan dan kekurangan dari teknologi ya. Yang pertama itu sama seperti yang dikatakan oleh Mas Farhan, teknologi Iya. itu membuat kita jadi mudah dalam hidup untuk mencari informasi untuk membantu hidup ya. Selanjutnya untuk kekurangannya yaitu seperti yang disebutkan oleh Mas Farhan, data kita itu menjadi tidak aman di dunia ini Iya. karena gampang itu diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, mungkin maksudnya kayak kita di tracking gitu ya. Betul, Iya, data kita diambil, dihack, untuk digunakan untuk yang tidak semestinya. semestinya. Misalkan ya saya dari yang Fatir bilang, kita ambil contoh nih, misalkan teman-teman kayak si Fatir berbicara kayak perkenalan diri dan menyebutkan tanggal lahir, itu bisa ngebobol semacam kayak kata sandi M-banking. Iya. Karena M-banking itu bisa lewat tanggal lahir, nomor handphone, dan nama ibu kandung dan semacamnya. Oke. Daripada kita punya bank PIN. Soalnya untuk aman. Mungkin dari Mas Amar gimana nih? Kalau menurut gua kelebihan dan kekurangan ini banyak sih sebenarnya. Banyak. Gua mau ngambil cuma 3 sih. 3 boleh. Ya seperti yang di sifatnya Mas Farhan katakan kayak penyelenggaraan data ini gitu, data privasi. Oke, penyelenggaraan data ya. Kalau dari data privasinya itu dia mau kayak sekarang kayak lagi zaman online gitu, kayak lagi main judi online. Oh iya, benar. Judul. Lagi banyak tuh. Terus dia itu minjam data temannya, data nama-nama dia, terus dia minjam buat kaitin ke daftar di pinjam. Oh iya. Oke. Oke, mungkin bisa saya jelasin. Mungkin Oh, dari iya, Amar boleh. bilang itu Makan. kayak semacam dia berkomunikasi dengan cara berbohong gitu. Bohong ya. Makanya itu teman-teman etika itu sangat penting agar kita nggak ngebohongin orang kayak semacam Mar, gue minjem data diri lu dong, misalkan buat bantu BPJS atau rumah sakit, Iya, ternyata benar. digunakan untuk pinjol atau judol. Aduh. Nah makanya itu teman-teman kayak sebaik-baiknya berkomunikasi itu kita harus benar-benar beretika gitu. Dan berkomunikasi juga benar-benar harus ngalir aja, kita berkomunikasi itu harus ada etikanya. Harus ada datanya juga. Iya, karena ada data dua dan tadi. juga Penyelenggaraan data pribadi privasi. Iya, meskipun itu teman dekat kita sendiri, kita harus benar-benar ngejaga. Data pribadi kita Iya. supaya nggak bocor. Dan untuk temennya sendiri itu diharapkan bisa lebih beretika lagi karena nggak harus sembarangan menggunakan data teman gitu mungkin ya. Oke, berarti kesimpulannya nih warga Potek ya. Kalau misalkan kita ingin beretika di era digital, kita juga harus memanfaatkan sosial media dengan baik dan juga harus mencari sumber-sumber data yang valid ya, dan Iya, juga benar. yang hoax, dan juga kita harus menghindari pencurian data. Seperti tadi kan ada kasusnya ya, yang kata dia tuh pengen pinjem buat data BPJS, ternyata malah dibuat pinjol. Pinjol. Itu sangat berbahaya di dalam dunia digital ini. Mungkin warga Potek penasaran, makanya langsung tonton aja di episode kedua nanti. See you and bye-bye. Oke. Gimana? Wah,